Oke, malam ini kita bertemu salah satu saksi sejarah pergerakan metalhead di Yogyakarta. Selain saksi, beliau juga pelaku ketika awal-awal pergerakan kita dulu, ketika teman-teman mulai bergerak memperkenalkan musik metal, death metal, black metal di Yogyakarta tahun 94. Kami perkenalkan Dewo Brutality. Selamat malam Mas Dewo. Selamat malam Mas. Wah Ya, lama nggak ketemu di acara konser musik rock ini teman-teman. ya, kita coba Jadi, respect. ya, vokal harus keras Ya, ini, ya. respect sama Ya. teman-teman klasik rock juga, karena juga satu trah dengan musik metal sendiri. Mas Dewo, saya pengen diceritakan karena saya juga termasuk yang follower juga di metalhead ini, perjuangan pergerakan teman-teman di tahun 94 yang Mas Dewo kawal. Monggo Mas. Oke Mas Obe, terima kasih. Kopi juga nih ya. Boleh diminum toh Mas? Boleh. Ya. Santai aja. Sehat ya, sehat. Jadi era-era tahun berapa? Kalau saya di panggung dunia musik rock itu sudah sejak Gajah Mada Fair di tahun 1985. Nah, di situ banyak band-band metal. Ada Abu Nasir. Abu Nasir itu hanya 3 orang. Itu rambutnya panjang sekali, kalau main mukanya ketutupan. Fresh musiknya. Dan kemudian juga ada Traktor, ada Kehutanan, ada band-band metal yang lainnya lah. Baru ada generasi berikutnya, ada Devomit, Portascream, kemudian ada Brutal Pop, ada Mistis. Nah itu yang paling ngeri. Ini band-band paling ngeri semuanya. Sebenarnya saya banyak belajar juga, sering di prank sama Roy saya itu dulu. Karena yang lebih paham tentang komunitas underground kan Roy. Kalau saya berangkatnya dari musik rock ya. Jadi dari kampus ke kampus, kemudian dari sekolah ke sekolah, dan saya juga bergaul dengan semuanya, baik itu anak-anak underground, anak-anak metal, anak-anak band-band beraliran keras. Saya sangat bergaul dengan mereka. Dan era-era itu akrabnya seperti seperti saudara ya. Zaman era-era tahun 90-an, saya itu sampai hafal rumah-rumah anak band menghadap kemana, pacarnya siapa, personelnya siapa. Kalau sekarang kan ini terlalu banyak sekarang band-band metal tumbuh sangat liar, sangat brutal tubuhnya dan menggembirakan. Apalagi di era ini ya. Dulu kan kita kalau mau rekaman itu harus ke Jakarta, Bandung dan sebagainya. Sekarang enggak. Tapi dulu mungkin kita harus terima kasih sama Mas Felix Blas ya Mas ya. Ya. Itu dulu ada sound systemnya, ada Nyam-Nyam, Nyam-Nyam Studio, kemudian ada Mas Felix, terus ada Sanggar Pelangi. Ya. Sanggar Pelangi itu banyak. Allegro, kalau yang dekat sini Allegro. Kemudian ada juga Allegro. Ya. Terus ada lagi yang di Karangkajen itu apa itu, anak-anak Oh ya, Lataga. Ya. Dari Lataga kita muncul United Underground. Ya betul. Ya. Nah disitulah tumbuh band-band metal. Betul. Sehingga melahirkan tadi ada Portascream, Devomit, kemudian ada Sabotage, ada banyak ya, kemudian Mistis dan sebagainya ya. Nah, menyikapi showbiz tahun itu Mas, saya sangat terinspirasi dengan event-event Mas Dewo seperti Jogja Underground atau Jumenengan Rakyat Underground. Waktu itu kita menguasai kantor DPRD DIY, serem sekali itu. Ya betul. Jadi zaman dulu itu kita tidak mau ikut-ikutan dengan kota lain. Jogja itu besar, Jogja itu hebat, dan disinilah anak-anak underground itu lahir sangat radikal, sangat cepat sekali. Nah kita pada waktu itu kalau kita konser itu publikasinya itu hitam putih Mas. Jadi fotokopi, tempel-tempelkan di mana-mana. Kemudian sound system
Itu bukan sound outdoor, tapi sound studio dibawa keluar. Bahkan karena susah mainnya teman-teman underground itu main di panggung-panggung, mereka bikin pentas di studio. Jadi nyewa tempat studio, dia main di situ. Pentas berupa grup iuran. Ini luar biasa sekali. Dan Jogja banget gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pertahankan dan kembalikan lagi. Jogja itu menjadi barometer gitu loh bagi musisi-musisi underground, kemudian bagi kebudayaan yang lainnya. Dan waktu itu kita pengen bikin acara memang yang harus beda. Contohnya kita pentas di itu acara Festival Kesenian Jogja. Ini anak underground susah masuknya. Bagaimana kita mau masuk ke panitia susah. Akhirnya saya menemui Mas almarhum Sabto Raharjo, bapaknya siapa? Ari Wulu. Nah, di situ diizinkan dengan catatan kamu harus tanggung jawab keamanan dan kelengkapan yang ada di DPRD provinsi. Nah, kita main di situ, Mas, Jumenengan Rakyat Underground. Itu 1 minggu sebelumnya sama Mbak Intan itu. Ya. Mbak Intan, kemudian teman-teman yang lainnya. Nah, itu sukses. Tiket habis. Malioboro macet. Dan tanaman tidak ada yang rusak. Kemudian lampu-lampu tidak ada yang rusak. Kondusif semuanya. Padahal masanya ngeri, Mas. Bahkan bintang tamunya itu waktu itu kalau nggak salah Grosik, itu takut main terakhir. Dia nggak berani karena masanya ngeri. Akhirnya yang main terakhir Mistis kalau nggak salah. Ya itu di DPRD provinsi. Kemudian kita lagi di ini apa benteng bawah tanah. Karena sukses, ini rokok Marlboro satu-satunya di Indonesia yang pertama kali mensponsori komunitas metal underground di Jogja. Itu di Benteng. Itu bintang tamunya kalau nggak salah waktu itu Betrayer. Ya. Dan sukses. Ya, sukses. Ini terima kasih pada teman-teman Betrayer. Siopi juga Siopi ya? Ya. Siopi Puri. Masih anu, ada yang almarhum. Iya. Mudah-mudahan husnul khotimah, teman-teman. Dan banyak sekali yang sudah meninggalkan kita. Terus kita bergerak terus. Akhirnya berkembang. Berkembang ini karena kan memang kompak. Anak-anak underground itu kompak. Memang ada semacam komunitas-komunitas ya. Ada yang di apa itu dekat Malioboro itu Kota Mas dulu ada kaset Kota Mas. Kemudian kembali ada juga yang era-era berikutnya di Ambarukmo Plaza juga. Nah, banyaklah komunitas itu. Tapi intinya mereka kompak. Tetap salut gitu loh. Nah, terus banyak komunitas yang lainnya. Nah, itulah. Kemudian kita bikin event-event di tempat-tempat yang lain. Kemudian di bawah sungai. Pokoknya yang tidak layak kita main. Nah. Memang event-event Mas Dewa memang ikonik ya. Ya. Terus kemudian dari teman-teman sendiri kemudian menggerakkan Jogja Grebek ya. Ya, itu Mas Kamel. Ini orang paling gila seluruh dunia dan akhirat tuh Kamel tuh. Kamel itu orang paling gila di seluruh dunia dan akhirat. Dia konsisten. Wah, dihantam kegiatan-kegiatan, dihantam kanan kiri, tapi dia terus gerak. Konsisten, orang yang konsisten itu saya hormati. Saya memantau teman-teman semuanya. Ini karena luar biasa. Jogja ini pun, jadi tidak hanya Festival Kesenian Jakarta. Jogja Grebek ini hukumnya, nah kalau menurut saya wajib untuk disebut. Ini pemerintah kota ini wajib untuk mendukung Jogja Grebek yang nanti akan digelar tanggal 27 Oktober. Itu mendatangkan band dunia. Kita akan kolaborasi band-band metal dengan kesenian-kesenian yang ada di Yogyakarta. Kita kolaborasikan. Kita bisa mau kolaborasi dengan siapa saja bisa. Bahkan kita dengan teman-teman mantan vokalis di Pomit Mas Sofian itu kan kita bikin sastra ya, sastra underground juga, sastra radikal. Kita bisa dengan siapa saja bisa. Bagaimana pemerintah itu welcome. Tolong jangan hanya kesenian yang mungkin yang dekat dengan kekuasaan, tapi ini anak-anak band yang metal ini harus juga dikelola dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti banyak pejabat-pejabat, maksudnya gini, jangan mendekati teman-teman ini saat mereka mengambil suara saja, tapi harus dikawal terus. Jadi ngawal itu ya dari awal sampai akhir, begitu. Jadi mudah-mudahan nanti Jogja Grebek yang ke-24 ini sukses ya, karena saya melihat di media sosial sudah bikin heboh, bikin gelisah. Bahkan sempat ini beritanya sempat menyaingi
pengumuman MK. Ya, ratingnya hampir sama. Ya, gila ini Jogja Grebek ini. Nah, ini harus kita kawal. Oke Mas Dewo, selanjutnya Mas Dewo, harapannya untuk Jogja Grebek dan juga Skin Metalhead di Yogyakarta. Ya. Harapan saya untuk teman-teman Metalhead harus kompak. Jangan bercerai-berai. Tidak ada kota, tidak ada selatan, tidak ada utara, tidak ada timur, tidak ada barat. Yang ada adalah merah putih dan membawa nama baik kota Jogja untuk di forum dunia. Karena kita harus bersaing dengan dunia. Jangan jadi jago kandang. Harus keluar. Banyaklah kawan-kawan musisi underground yang sudah mendunia. Ada Tepawin, ada Jajat, ada band-band lah. Banyaklah dari Bandung, Jakarta. Kemudian ada Don Forward dan sebagainya. Itu band-band itu harus memang luar biasa. Kita support. Dan pemerintah kalau bisa memberikan subsidi. Oh ini ada band dari Indonesia mau pentas di luar negeri, harus disupport. Itu wajib hukumnya. Karena dia membawa nama baik Indonesia. Ya, Gitu, Mas. terima kasih Mas Dewo. Oke. Satu lagi Mas Dewo, terakhir. Menurut definisi kata, budaya itu kan olah rasa karsa. Menurut Mas Dewo, metal itu budaya bukan? Metal itu termasuk budaya. Karena itu kita ambil aja di Google di mana-mana. Metal itu termasuk budaya. Jadi jangan dipisah-pisah, dipecah-pecah. Kalau sudah membawa nama baik tentang kebudayaan, baik itu seni tradisi, seni modern, dan teman-teman metal, nah itu bisa dikolaborasikan, bisa dikawinkan, akan menjadi budaya yang lebih dahsyat, dan dunia itu bisa sudah mengakui bahwa kita itu hebat, Indonesia itu. Apalagi nanti digabungkan acara tanggal 27 Oktober itu budaya kita tampilkan, dikolaborasikan dengan band-band yang ada di stadion seperti itu. Terima kasih Mas Dewo. Oke. Aku akan salamnya Dewa Brutality untuk teman-teman Metalhead. Salamnya khas Dewa Brutality dulu. Oh ya. Kalau zaman tahun 1982 sampai 2024 itu biasanya teman-teman selamat malam Yogyakarta. Nah, itu kalau sudah itu pertamanya sama. Kalau tadi saya waktu tur band-band nasional, saya itu hampir keliling Indonesia karena ya berangkat dari MC itu dan istilahnya jasa dari teman-teman band juga. Ya. Nah, sehingga saya bisa keliling Indonesia. Pokoknya kalau salam ya salam itu tadi. Selamat malam Yogyakarta, selamat malam itu kotanya. Saya sempat pernah keliru karena turnya 50 kota. Itu baru dapat 5 kota di Klaten, saya bilang selamat malam Jogja. Wah, saking sama iya. Akhirnya terus kita absen kota-kota yang lain, Jogja, Klaten, Surabaya, Jakarta gitu. Yeah. Oke teman-teman, di Jogja National Museum, Dewa Brutality, pelaku dan saksi sejarah pergerakan metal Yogyakarta. Terima kasih.